Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 38 dengan tema Mixing dan Agitation untuk gases with granular solid, fluidization, pneumatic conveying, dan drying. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Lydia Gusmita, yang kedua saya sendiri Gita Reja Kani Azahra, dan yang ketiga ada Nadia Ayu Safitri. Gases with granular solid ini terbagi menjadi tiga, yaitu fluidisasi, pneumatic conveying, fluidized bed dryer. Untuk fluidisasi sendiri didefinisikan sebagai suatu operasi di mana hamparan zat padat diberlakukan seperti fluida yang ada dalam keadaan berhubungan dengan gas atau cairan. Dalam kondisi terfluidisasi, gaya gravitasi pada butiran-butiran zat padat diimbangi oleh gaya seret dari fluida yang bekerja padanya. Aplikasi dari teknik ini banyak karena aksi campuran yang lembut namun intens dalam lingkungan. Karena partikel tersuspensi, terdapat luas permukaan partikel maksimum yang terpapar pada proses. Sementara untuk desainnya, tindakan dasarnya itu tetap sama, sejumlah perubahan desain diperlukan untuk menggunakan mixer sebagai granulator, pengering, reaktor, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya itu pneumatic conveying. Pneumatic conveying sendiri merupakan suatu alat yang menggunakan prinsip pengangkutan berdasarkan adanya pergerakan fluida pneumatic conveyor populer untuk alat transportasi material bervolume besar, pengeluaran solid secara substansial untuk jarak horizontal dan vertikal. Dan untuk prinsip kerjanya sendiri, yaitu dengan mengumpulkan material halus seperti pasir halus, tepung, dan material keras seperti abu dan semen. Padatan yang tertangkap dan dalam silikon memisahkan diri dari aliran udara. Adanya bergerak berputar memberikan gaya tangensial pada aliran udara. Padatan dalam silikon bergerak karena adanya gaya sentrifugal. Padatan kemudian turun dengan spiral, sedangkan udara keluar dari silikon aliran tengah vortex. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Ayu Safitri. Untuk merancang konveyor jenis ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain yaitu spesifikasi material yang merupakan ukuran partikel, bentuk partikel, massa jenis, permeabilitas, kohesi, reaktivitas, dan efek elektrostatik. Yang kedua yaitu atribut sistem yang termasuk dalam ketahanan pipa dan kecocokan reaktivitas dan abrasi dari senyawa kimia. Yang ketiga merupakan yaitu drying, yaitu pengeringan. Zat padat berarti pemisahan sejumlah kecil air atau zat cair lain dari bahan padat sehingga mengurangi kandungan sisa zat cair di dalam zat padat itu sampai suatu nilai terendah yang dapat diterima. Pengeringan biasanya merupakan alat terakhir dari sederetan operasi dan hasil pengeringan biasanya siap untuk dikemas. Prinsip kerjanya yaitu proses penghantaran panas dan massa yang terjadi secara serempak. Dalam pengeringan, air dihilangkan dengan prinsip perbedaan kelembaban antara udara pengering dengan bahan yang dikeringkan. Pada proses drying, alat yang digunakan yaitu fluid, fluida bed dryers. Dryer ini cocok untuk bahan granular dan kristal dalam kisaran ukuran partikel 1 hingga 3 mm. Mereka dirancang untuk operasi kontinu dan batch. Keuntungan utama keuntungan utama dari alat ini yaitu perpindahan panas yang cepat dan seragam, waktu pengeringan yang singkat, dengan kontrol kondisi pengeringan yang baik, serta kebutuhan dayanya tinggi dibandingkan dengan tipe lainnya. Baiklah, selanjutnya adalah contoh soal dari gases dengan granular solid. Di sini kita mendesain cyclone untuk merecover solid dari gas stream dengan densitas partikel 2.500 kg per meter kubik. Lalu gas esensial nitrogen pada suhu 150 derajat Celcius dengan flow volumetriknya adalah 4.000 meter kubik per hour. Kita akan merecovery solid dengan kebutuhan 80% yang dibutuhkan. Nah, di sini karena 30% partikel itu di bawah 10 meter mikrometer, desain efisiensi tinggi diperlukan untuk memberikan perolehan yang ditentukan. Di sini flow rate tadi 4.000 meter kubik per hour.
akan kita ubah jadi meter kubik per second sehingga menjadi 1,11 meter kubik per second. Lalu area of inlet duct-nya atau saluran masuknya 15 meter per second menjadi atau sama dengan 0,07 meter kuadrat. Lalu dari figur 10.44a, duct areanya itu sama dengan 0,5 DC dikali 0,2 DC atau DC sama dengan 0,84. Lalu, karena 0,84 ini terlalu tinggi untuk standar desain diameter dari cyclone, maka di sini DC-nya kita jadikan 0,42 meter. Dan flow rate per cyclone-nya itu 1000 meter kubik per hour. Lalu densitas gas pada 150 derajat Celcius sama dengan 28, di mana 28 adalah mR dari nitrogen, lalu 22,4 kolom dalam keadaan STP dikali 273 per 423 Kelvin, sama dengan 0,81 kg per meter kubik. Lalu, kita menghitung viskositas dari nitrogennya pada suhu 150 derajat Celcius itu sama dengan 0,023 Cp dan kurung mNs per m. Lalu kita menghitung scaling factor. Di sini DC2-nya adalah 0,42, yaitu diameter cycle-nya tadi, dibagi 0,203, di mana 0,203 ini adalah standar diameter dari cyclone. Lalu dikali 223, 223 ini adalah standar flow rate untuk high efficiency design pada cyclone, dibagi 1000, 1000 adalah flow rate per cyclone yang pada soal, dikali 2000 per 2500, dikali 0,023, adalah viskositas N2 tadi, dibagi 0,018 yang mana itu adalah viskositas air pada tekanan 1 atm 20 derajat Celcius. Dipangkatkan 1,5 sama dengan 1,42. Lalu selanjutnya saya akan menghitung pressure drop calculation untuk cyclone tadi. Yang pertama itu menghitung area dari saluran masuknya, yaitu A1 sama dengan 210 dikali 80 sama dengan 16.800 mm kubik. Lalu menghitung cyclone surface area atau AS sama dengan P dikali 420 dikali 630 ditambah 1050 sama dengan 2,218 dikali 106 mm kubik. Lalu asumsikan FC-nya itu adalah 0,05. Jadi, parameternya itu adalah FC dikali AS dibagi A1 sama dengan 0,005 dikali 2,218 dikali 10 pangkat 6 dibagi 16.800 sama dengan 0,66. Lalu kita menghitung radius dari cyclone itu RT per RE sama dengan 420 dikurang 80 dibagi 2 dibagi 210. Hasilnya sama dengan 1,81. Lalu dari figur 10,47, faktornya itu kita anggap sama dengan 0,9. Jadi U1 atau inlet duct viskositasnya itu sama dengan 1000 dibagi 3600 dikali 10 pangkat 6 dibagi 16.800 sama dengan 16,5 meter per second. Lalu area of pipa keluarnya itu sama dengan Pi dikali 210 kuadrat dibagi 4 sama dengan 34,636 mm kubik kuadrat. Lalu untuk U2-nya adalah exit duct velocity atau aliran keluar kecepatannya itu sama dengan 1000 dibagi 3600 dikali 10 pangkat 6 dibagi 34.636 sama dengan 8 meter per second. Nah, dari equation 10.6, delta P atau pressure drop equation-nya itu bisa kita hitung sama dengan 0,81 dibagi 203 dikali 16,5 kuadrat dikali 1 tambah 2 dikali 0,9 kuadrat dikali 2 kali 1,81 dikurang 1 terus ditambah 2 dikali 8 kuadrat. Hasilnya ada 6,4 milibar atau 67 mm H2O. Nah, di sini pressure drop-nya itu terlihat masuk akal karena sesuai dengan angka yang ditekan. Lalu di sini ada video untuk dense space untuk pneumatic conveying system. Bisa kita tonton. Baiklah, jadi itu tadi dari video tentang animasi dari pneumatic conveying system
dan sekaligus menutup presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.